Halo Sobat Mitik, selamat datang di Demi TikTok episode pertama yang akan membawa kita lebih dekat dengan salah satu ekosistem yang luar biasa, yaitu ekosistem pesisir. Kenalin, aku Rila, senang sekali bisa menemani Sobat Mitik dalam obrolan seru hari ini. Nah, sebelum kita mulai, gimana kabarnya Sobat Mitik? Puasanya pasti lancar dan aku harap semua lancar sampai selesai. Oke, semoga selalu semangat dalam menjalani aktivitas apapun ya Sobat Mitik. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku ditemanin sama project leader Mahrifayatranya langsung nih guys. Mungkin selamat datang buat Putri. Bisa kenalan dulu Putri. Halo Sobat Mitik, perkenalkan nama aku Putri Azara Arijova. Kalian bisa panggil aku Putri. Di sini aku akan menemani Rila ya untuk berbincang santai nih terkait ekosistem pesisir, dan di sini aku juga sebagai project leader dari Mahrifayatra. Oke, salam kenal ya Putri dan Sobat Mitik mungkin yang ingin kenal sama Putri. Dan bisa dikenalin sedikit mungkin Kak tentang Demi TikTok itu apa sih? Karena ini kan merupakan program baru dari Mahrifayatra dan ini episode pertama. Bisa jelasin dulu Putri. Jadi Demi TikTok itu sebenarnya Rila adalah tempat berbincang santai nih tentang bagaimana sih sebenarnya manusia, alam dan juga budaya bisa memiliki peran serta manfaat yang selaras bagi kehidupan ini. Dan tentunya dari Demi TikTok ini kita akan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk gerakan konservasi dan juga gerakan kita untuk mencintai laut dan juga tentunya bumi kita. Oke, berarti program ini tuh termasuk aksi dari Mahrifayatra untuk mendukung gerakan sosial melalui platform media. Karena Betul kita kan banget. sekarang Gen Z dikit-dikit media, dikit-dikit scroll, betul gak? Betul Oke. banget Rila. Jadi emang Demi TikTok ini juga supaya nantinya generasi muda, generasi mendatang dan juga generasi tua nih bisa tahu nih terkait pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan juga pentingnya kita menjaga keselamatan dan juga kesehatan dari bumi kita. Nantinya juga Demi TikTok ini akan memberikan ruang untuk kita ngobrol dan juga sharing-sharing pengalaman nih dari para generasi terkait dengan tema dan juga episode yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa pantengin terus Instagram @mahrifayatra. Iya bener banget, kita nggak akan sama kok guys. Setiap episode kita pasti menambahkan wawasan dan informasi baru untuk Sobat Mitik ya. Nah kayak gitu guys, buat kalian yang mungkin nggak tahu nih tentang apa sih Demi TikTok, ini apa gitu, program apa ya, kok ada mic-micnya. Nah itu tadi udah dijelasin sama Putri. Dan mungkin kita langsung aja ya Putri, untuk memulai episode pertama ini kita udah ijo-ijo. Kira-kira kita mau bahas apa coba? Pasti yang berhubungan sama tumbuhan. Benar banget. Bener. Tapi nggak tahu kan kita mau bahas apa. Kita Nggak mau tahu. bahas padang lamun itu ternyata sebagai karpet hijau laut. Wah. Yang ya ini tuh penting banget buat ekosistem pesisir gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai padang lamun. Nah mungkin Demi TikTok ini tayang di mana Put? Di Instagram @mahrifayatra. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga kalau bisa nyalain notifikasinya supaya teman-teman Demi Tik nih tahu nih kapan sih program baru launching, kapan sih episode berikutnya akan diupload dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa ya untuk follow dan juga nyalain notifikasinya. Benar banget Sobat Mitik. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu padang lamun? Atau mungkin ada yang berpikir bahwa padang lamun itu sama kali kayak rumput laut. Nah daripada menebak-nebak dan bertanya-tanya kita langsung aja ya kita undang peserta Sustainability Journey Batch 1 kemarin urutan ketiga. Ya, terbaik ketiga. Iya, terbaik ketiga guys. Rugi kalian kalau kemarin nggak ikut Sustainability Journey Batch 1. Langsung kita panggil aja Kak Davi. Halo Kak Davi.
Halo Kak. Nah, mungkin untuk Sobat Mitik ini nih yang namanya Kak Davi ya, peserta terbaik ketiga Sustainability Journey Batch 1 kemarin. Mungkin yang ingin kenalan bisa langsung tanya ke Instagramnya kali ya nanti ya. Mungkin Kak Davi sendiri bisa langsung perkenalan aja ke Sobat Mitik. Halo Sobat Miti, kenalin aku Ahmad Kadafi Aziz, peserta terbaik 3 Sustainability Journey Batch 1. Aku sebagai delegasi Forum Group Discussion di MPR RI mengenai Eco Nature Warrior, sekaligus aku sebagai aktivis konservasi, teman-teman. Wah, backgroundnya udah menarik banget nih, baru pembukaan nih Rila nih. Takut ya. Ternyata delegasi terpilih di MPR RI dan Waduh. juga tadi aktivis konservasi ya Kak Davi ya. Iya, betul banget Kak. Wah, berarti menarik banget nih. Banyak banget yang bakal kita bahas sama Kak Davi di episode pertama ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Kak Davi. Kemarin kan kita sempet jalan-jalan nih ke Pulau Pari di program Sustainability Journey Batch 1. Nah, menurut Kak Davi sendiri gimana sih kondisi Padang Lamun di Pulau Pari? Kalau kondisi Padang Lamun di Pulau Pari sendiri itu aku cukup kagum sih Kak, karena Padang Lamun di sana itu masih terlihat asri, bersih, sehat, terus juga segar, fresh gitu. Jadi kayak bener-bener nggak terkena aktivitas berbahaya dari manusia Kak. Oke, tapi aku ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tapi sebelumnya aku tanya lagi nih. Kenapa Pulau Pari ini jauh dari aktivitas manusia sih, Kak Davi? Sebenarnya kan dia banyak masyarakatnya ya. Sebenarnya kenapa bisa jauh dari aktivitas manusia? Apa Kak Davi sempat sharing nih sama masyarakat di Pulau Pari? Mereka udah melakukan gerakan apa atau bagaimana? Oke, aku sih sempat searching-searching di internet sekaligus observasi kemarin. Ternyata Pulau Pari itu memang sedang ada problem di kegiatan reklamasi ilegal gitu Kak. Nah, masyarakat di situ itu menolak keras pengadaan reklamasi di Pulau Pari. Nah, dari situ aku tahu kalau masyarakat sekitar itu punya kepedulian yang tinggi, mulai dari kepedulian lingkungan, terus juga kepedulian ekonominya, gitu. Jadi benar-benar kalau masyarakat di sana itu punya istilahnya hubungan yang solid lah buat jaga lingkungan, buat jaga rumah mereka bersama, gitu, Kak. Oke, berarti memang suatu daerah kenapa bisa terjaga dari aktivitas manusia, dari yang menyebabkan kerusakan itu karena memang masyarakat itu sendiri yang menjaga ya Kak Davi ya, kalau untuk Iya, benar lingkungan. banget. Nah, aku mau tanya nih Kak Davi, sebenarnya aku sama Rila nih juga bertanya-tanya, mungkin Sobat Mitik juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya Padang Lamun itu apa sih sebenarnya? Apakah sama kayak rumput laut atau sama kayak pohon biasanya atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan? Oke, teman-teman Sobat Mitik, pasti first impression kita ngelihat Padang Lamun sama. Oh, ini rumput laut ya? Kok rumput laut di sini sih? Oke, jadi definisi padang lamun itu sendiri ekosistem laut yang terdiri dari tumbuhan lamun itu sendiri, teman-teman. Terus dia itu punya ciri-ciri yang daunnya itu lebar, terus juga lebih kaku daripada rumput laut. Jadi kalau rumput laut itu kan teksturnya biasanya lebih ke fleksibel ya, bener-bener lentur. Nah kalau si lamun ini enggak teman-teman, dia itu lebih kaku, jadi bertekstur gitu dan punya daun yang lebih lebar daripada rumput laut itu sendiri. Oh wow, jadi mungkin ini menjawab pertanyaan Sobat Mitik ya tentang perbedaan dari padang lamun dan rumput laut itu sendiri, karena aku pribadi sama ini menganggap padang lamun itu sama kayak rumput laut. Jadi buat Sobat Mitik nih ya, dengerin nih ya, kalau habis kalian dengerin Demi TikTok episode kali ini masih menganggap bahwa padang lamun dan rumput laut itu sama, berarti harus dengerin dengerin ulang berkali-kali sampai kita betul. tahu bahwa padang lamun sama rumput laut itu beda. Beda. Gitu. Jadi mungkin aku juga mau tanya lagi nih tentang pengalaman Kak Davi sendiri yang paling berkesan saat melakukan kegiatan konservasi padang lamun. Coba Kak Davi sharing ke Oke, Sobat Mitik. nih Sobat Mitik, aku punya pengalaman yang paling berkesan yang belum pernah aku coba seumur hidup. Yang pertama itu ada snorkeling. Jadi kegiatan snorkeling itu kegiatan melihat dunia bawah laut melalui kacamata renang gitu ya teman-teman.
Di situ kita bisa lihat tuh bagaimana kehidupan bawah laut itu bekerja, mulai dari komponen biotik dan abiotiknya, terus juga kita lihat gimana sih cara ikan-ikan itu berlindung gitu di pekarangan buat batu-batu karang. Juga lamun itu sebenarnya fungsinya apa? Sama juga untuk sebagai biota laut. Di situ aku juga jadi paham kalau padang lamun, ikan dan juga batu karang itu punya hubungan yang erat di biota laut itu sendiri, teman-teman. Oh, berarti dengan kegiatan snorkeling ini kita jadi bisa tahu langsung ya padang lamun dan kehidupan di bawah laut itu seperti apa. Nah, Kak Ya. Davi, mungkin kamu pernah nggak menemukan spesies unik atau kejadian menarik saat kamu melakukan kegiatan konservasi padang lamun atau mungkin snorkeling tadi kan juga kelihatan ya kehidupan di bawah laut itu. Coba diceritakan sama Sobat Mitik. Oke, teman-teman. Jadi dari kegiatan snorkeling kemarin, aku tuh bisa ngeliat ikan yang selama ini aku idam-idamkan di nonton kartun. Mungkin teman-teman tebak Nemo, tapi salah. Jawabannya itu ikan dori atau ikan letter six, teman-teman. Itu aku ngeliat kawanan ikan dori lagi ngelilingin batu karang sama padang lamun gitu. Ternyata Kadafi aja kalah nih. Kita aja kalah sama Kadafi nih, Iya maaf lagi. banget. Kita belum pernah ngelihat ikan itu sebenarnya. Mungkin nanti kita akan nyoba ya, Rila ya. Kita akan snorkeling iya, ya. aku sendiri belum snorkeling, Bot. Waduh, Jadi, sayang banget. iya, jadi dengar cerita Kak Davi ini termotivasi nih untuk Iya, snorkeling. bener banget. Kita kalah banget nih sama Kadafi Iya, ya. bener. Secara pengalaman. Nah, aku mau tanya nih kan Kadafi pasti pernah ya melakukan kegiatan wisata nih di beberapa pulau, di pantai gitu. Mungkin secara garis besar nih apa yang membedakan antara pulau-pulau tersebut dari segi padang lamunnya? Oke, Sobat Mitik. Jadi perbedaan itu cukup signifikan ya, karena kalau misalkan kita lihat contohnya padang lamun di Pulau Pari, itu kondisi dari padang lamunnya tuh lebih fresh, lebih sehat, lebih asri. Terus daunnya juga hijau. Jarang banget ngelihat padang lamun yang rusak di Pulau Pari itu. Sedangkan kalau misalkan itu di Jakarta perkotaan ya, di pantai-pantainya itu kalau misalkan pun ada padang lamunnya itu udah rusak, udah ada yang tersayat lah, terus warna daunnya jadi agak kecoklatan, atau bahkan emang bener-bener nggak ada padang lamunnya gitu. Jadi aktivitas manusia tuh benar-benar mempengaruhi yang namanya pesisir gitu. Oke, berarti memang aktivitas manusia itu sangat berpengaruh tuh Sobat Mitik terhadap kesehatan dari ekosistem pesisir ya Kak Davi. Nah, berarti kira-kira nih Kak Davi kan itu kan ada perbedaannya ya dari setiap pulau, ada yang rusak, bahkan ada yang fresh tadi di Pulau Pari. Nah, itu kayak bersinambungan gak sih sama manfaat dari padang lamun itu sendiri? Dan aku juga sekalian mau tanya nih sebenarnya apa sih manfaat dari padang lamun? Oke, teman-teman, buat yang nanya padang lamun apa sih manfaatnya kayak gitu-gitu doang. Yang pertama itu dia bisa untuk mitigasi iklim sekaligus jaga keberagaman spesies, teman-teman. Bahkan for your information-nya, padang lamun itu sampai sekarang di Indonesia udah menyerap karbon sampai 1,8 miliar ton loh. Saking bergunanya gitu teman-teman, karena dia itu sometimes itu hidup berdampingan sama yang namanya mangrove. Jadi dia tuh satu kesatuan dari penyerapan karbon itu sendiri gitu. Berbeda halnya dengan rumput laut. Kalau rumput laut kan itu lebih dimanfaatkan ke ke arah industri pangan atau kosmetik yang teman-teman gitu. Jadi kalau untuk rehabilitasi mangrove itu lebih ke arah penjagaan lingkungan keberlanjutannya gitu teman-teman. Oke, itu wawasan baru lagi Sobat Mitik buat kita tentang manfaat dari padang lamun sendiri. Dan menurutku sih episode kali ini yang membahas tentang karpet hijau laut, padang lamun ini layak sih diberi julukan sebagai karpet hijau laut karena memang sangat menjaga ekosistem pesisir ya. Bersama mangrove tadi juga kita bisa dengar langsung dari Kak Davi. Nah, mungkin aku juga mau tanya sekalian nih Kak Davi tentang mungkin ada nggak gerakan atau cara untuk menjaga padang lamun yang menurut kamu tuh sangat menginspirasi dan bisa dilakukan kita sebagai generasi muda?
Oke, di sini aku punya tiga kegiatan inovatif. Yang pertama itu program kampanye, teman-teman. Kita program kampanye pelindungan Padang Lamun yang melibatkan banyak tokoh seperti masyarakat pesisir, wisatawan. Karena kan kita tahu sendiri kalau Padang Lamun tuh nggak jauh dari yang namanya ekowisata, eduwisata gitu, teman-teman. Jadi kita di sana sama-sama yang namanya merawat, merehabilitasi Padang Lamun gitu. Yang kedua itu ada program rehabilitasi Padang Lamun. Jadi kalau Padang Lamun itu rusak atau terkena dampak yang signifikan dari kegiatan aktivitas manusia, itu kita sama-sama melakukan rehabilitasi. Karena kan kita tahu sendiri tadi manfaatnya juga lumayan besar kan sampai saat ini, teman-teman. Dan yang terakhir itu bisa dilakuin siapa aja, dari kalangan mana aja, umur mana aja. Ya, benar, tidak atau mengurangi sampah plastik. Karena kita tahu sendiri sampah plastik itu susah banget kan terurai di laut terutama, teman-teman. Wah, ternyata obrolan kita kali ini nih insightful banget ya, Rila ya. Benar. Ternyata lamun itu sendiri sama rumput laut perbedaannya dari segi tekstur tentunya. Jadi kita secara kasat mata ini juga bisa langsung lihat, oh itu ternyata lamun, oh itu ternyata rumput laut gitu. Terus juga tadi cara simple sebenarnya ya Kak Davi yang bisa dilakuin sama generasi muda itu ada, kita bisa melakukan kampanye. Kampanye itu kan sebenarnya bisa lewat mana aja ya Kak Davi, bisa mulut ke mulut, bisa media sosial juga. Kebetulan aku juga lihat nih Kak Davi aktif nih Rila di sosial medianya. Keren nih. banget loh ini buat yang mau stok ya, nanti stok lah IG Stok Kadafi. IG Kak Davi bisa nih. Iya. Terus juga tadi yang kedua untuk gerakannya itu bisa melakukan rehabilitasi lamun. Nah terus yang ketiga ini penting banget nih karena memang kesehatan bumi itu dipengaruhi oleh tingkah manusia. Jadi kita jangan buang sampah plastik secara sembarangan terutama di pesisir. Karena emang susah ya Kak Davi untuk bersihin sampah plastik di pesisir. Iya benar banget, kemarin kita juga sempat waktu Sustainability Journey Batch 1 kita juga ada beach clean up kan. Nah Iya, itu betul banget. itu salah satu implementasi kita sebagai generasi muda dalam mewujudkan kepedulian kita terhadap lingkungan khususnya di laut, Iya, menjaga betul ekosistem banget. pesisir seperti itu. Nah mungkin nih sebelum kita menutup ya, mungkin dari Kadawi sendiri ada nggak sih pesan untuk Sobat Mitik agar tetap semangat menjaga ekosistem pesisir khususnya di Padang Lamun? Oke, Sobat Mitik semuanya, pesan dari aku itu yang pertama teman-teman harus berani. Harus berani apa? Harus berani berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi orang banyak, bagi keberlanjutan gitu. Jadi nggak selalu soal individu, tapi juga orang banyak. Yang kedua teman-teman harus berani beraksi. Berani beraksi untuk volunteer, kegiatan bersih-bersih, bahkan ikut Sustainability Journey nanti batch 2 gitu. Terus yang terakhir itu teman-teman harus inovatif. Karena kan kita tahu sendiri kalau inovasi itu diperlukan gitu, terutama untuk membentuk keberlanjutan di masa depan nanti. Gitu teman-teman. Oke, wow, pesannya sangat bermanfaat guys buat kita sebagai generasi muda ya. Dan mungkin kegiatan seperti Sustainability Journey Batch 1 kemarin itu sangat membantu menimbulkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau kemarin sih kita di laut ya di Pulau Pari. Mungkin selanjutnya apa nanti? Pantengin terus Instagram kita di Mahrifayatra. Oke, mungkin terima kasih Kak Davi Aziz yang mau sharing dan berbagi pengalamannya. Nanti kesempatan selanjutnya mungkin Sobat Mitik mau denger lagi kali ya sharing dari Kak Davi gitu Put. Ya Kak Davi, aku juga mau ngucapin makasih banyak ya udah luangin waktunya. Dan tentunya aku juga mau ngucapin nih terima kasih kepada Sobat Mitik dan juga Rila yang udah ngajak aku untuk bisa berinteraksi secara virtual dengan Kak Davi, yaitu peserta terbaik ketiga dari program Sustainability Journey Batch 1. Oke Putri, nanti kita akan ada episode-episode selanjutnya, bahkan kita ada episode spesial guys. Jadi kalian harus pantengin terus Instagram kami @mahrifayatra dan jangan lupa untuk terus dukung gerakan pelestarian lingkungan mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Betul banget Rila. Dan bagaimana cara melakukan gerakannya? Dengan mengikuti program yang ada di Mahrifayatra. Bener banget. Oke, saatnya aku Rila
Dan aku Putri. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.